Lanskap filosofis abad ke-18 dibentuk oleh Revolusi Kopernikan, Immanuel Kant, yang mendefinisikan ulang hubungan antara pemahaman manusia dan dunia empiris. Pandangan ini menempatkan manusia sebagai pusat alam semesta yang dapat diketahui. Namun, filsafat kritis kan memperkenalkan dualisme fenomena dan noumena menjadi tantangan bagi kaum idealis Jerman, termasuk Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel, dengan filsafat roh, berupaya menyatukan apa yang Kant pisahkan. Bagi Hegel, jiwa bukanlah entitas tradisional yang imaterial dan terpisah dari tubuh. Menurut Hegel, jiwa ialah proses dinamis dalam roh. Selanjutnya mari kita intip bagaimana pemahaman Hegel tentang jiwa dengan terlebih awal memahami bagaimana dialektis roh dalam filsafat Hegel. Konsep roh oleh Hegel sering diterjemahkan sebagai pikiran, yaitu prinsip pengorganisasian dari seluruh sistem filsafatnya, dan melalui konsep roh inilah terlihat bagaimana pandangan Hegel tentang jiwa. Roh merupakan konsep yang luas dan dinamis, mencakup kesadaran, budaya, intelektual, dan pada akhirnya, pengetahuan absolut. Dengan demikian roh bagi Hegel bukan entitas statis, melainkan proses pemenuhan pengetahuan diri yang menunjukkan seluruh keberadaan dan sejarah, di mana roh tertanam dalam kemanusiaan. Saluran, dalam pandangan Hegel, terdapat 3 tahap yang menunjukkan realitas diri, yaitu roh subjektif, roh objektif dan roh absolut. Roh subjektif merupakan kesadaran individu tahap awal, yang fokus pada kesadaran internal dan pengalaman pribadi, serta disinilah tempatnya jiwa dalam pemikiran Hegel. Sementara roh objektif, merupakan tahap eksternalisasi roh ke dalam institusi sosial, etika, politik, dan manifestasi budaya. Selanjutnya roh absolut, yaitu puncak yang sintesis antara objektif dan subjektif sehingga menjadi kesadaran universal. Dalam filsafat Hegel, jiwa, seperti disebutkan sebelumnya, ialah tahap fundamental dari roh subjektif, yaitu sebagai roh dalam alam. Saluran, dengan menempatkan jiwa sebagai tahap awal non-alami, dan terwujud dari roh subjektif, Hegel memberitahu bahwa jiwa merupakan prinsip aktif yang hidup, di mana jiwa ialah dasar berkembangnya kesadaran dan bentuk-bentuk roh, yaitu transisi dari alam ke pikiran sebagai dialektis yang berkelanjutan. Pemahaman Hegel tentang jiwa dapat dikatakan sebagai pengaruh Aristoteles, seperti Hegel lebih memahami jiwa sebagai aktivitas dan prinsip pembentuk, ketimbang substansi yang terisolasi. Lain sisi, Hegel juga menyatakan jiwa sebagai penghubung antara tubuh dan pikiran, di mana dengan premis roh sebagai jiwa yang terbenam dalam jasmani, ialah konsepsi untuk mengatasi masalah pikiran tubuh, sehingga dapat dikatakan jiwa ialah dasar kesadaran. Saluran, Hegel dalam modifikasi teori Aristoteles, menunjukkan jiwa mencakup semua makhluk hidup, yang mana jiwa berbeda dengan materi, namun juga cara materi itu menjadi terstruktur. Seperti disebutkan sebelumnya, konsep jiwa Hegel terletak pada proses roh subjektif. Dalam proses tersebut terdapat 3 tahapan jiwa, dari jiwa fisik, jiwa merasa sampai pada jiwa aktual. Saluran, selanjutnya, mari kita intip bagaimana 3 tahapan jiwa dalam roh subjektifnya Hegel. 1. Jiwa alamiah. Jiwa alamiah dalam filsafat Hegel disebut juga dengan jiwa fisik, karena dalam tahap ini, roh masih terikat erat dengan alam dan fisik. Jiwa alamiah adalah dasar dari kesadaran individu, tetapi belum sepenuhnya memisahkan diri dari lingkungan. Pada fase ini, jiwa merupakan hasil keberadaan fisik yang dipengaruhi oleh iklim, geografi, dan lingkungan biologis. Dengan sifat universal, jiwa alamiah belum mengalami terindividuasi, di mana semua manusia pada dasarnya memiliki jiwa yang sama dalam pengertian ini, yaitu fondasi biologis dan fisik. 2. Jiwa yang merasa. Pada tahap ini, jiwa mulai melepaskan diri dari keterikatan alamiah, yaitu jiwa yang tidak lagi produk pasif alam, melainkan mulai memiliki perasaan dan sensasi. Saluran, tahap ini merupakan awal muncul kesadaran, yaitu di samping merasakan sensasi eksternal, tahap ini ditandai dengan merasakan keberadaannya sendiri secara internal.
Kendati demikian, kepekaan jiwa pada tahap ini masih bersifat partikular dan terisolasi, belum terorganisir menjadi sebuah kesadaran diri yang koheren. 3. Jiwa nyata atau jiwa aktual. Tahap ini adalah puncak dari perkembangan jiwa dalam roh subjektif. Jiwa nyata merupakan jiwa yang mempunyai kesadaran diri tertinggi, yaitu tahap di mana individu mengorganisir sensasi dan perasaan menjadi satu kesatuan subjektif yang koheren. Jiwa yang nyata mewakili kesadaran individu yang telah mencapai individualitas. Dari sini, jiwa melampaui dirinya sendiri dan menjadi landasan bagi tahap selanjutnya dari roh subjektif. Kant saluran, konsep jiwa Hegel merupakan peninjauan kembali pemikiran sebelumnya, dengan mengintegrasikan jiwa ke dalam sistem roh yang komprehensif dan dialektis. Bagi Hegel, roh adalah realitas yang dinamis dan mencakup segalanya, terus-menerus bergerak menuju pengetahuan diri. Sementara jiwa, ditempatkan sebagai tahap dasar dari roh yang terhubung dengan tubuh. Perkembangan jiwa melalui tahap fisik, perasaan, dan aktual dalam filsafat Hegel mendorong jiwa menuju bentuk-bentuk yang lebih tinggi dan terintegrasi. Bagaimana? Apakah filsafat menyenangkan? Semoga bermanfaat dan terima kasih.